Baik pemirsa, kita masih bersama-sama di Hukum di Mata Bowo dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Cak Bowo, Ya. kita masih ngobrol-ngobrol ya soal Ya. pelanggaran hukum ya dalam pilkada. Nah ini yang paling krusial sendiri ini masalah kecurangan ini Cak Bowo. Nah itu seperti apa tuh konsekuensi hukumnya? Jadi kalau misalnya ada paslon yang mencurigai kelihatannya hasil perhitungannya itu ada kecurangan di situ, terus itu gimana? Bisa nggak paslon yang satunya ini menggugat untuk hasil perhitungannya itu? Itu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Antara lain kalau dulu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, sekarang menjadi 8 2011. Jadi yang diuji di dalam Mahkamah Konstitusi itu adalah pertama, yaitu undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Kemudian pilkada, ini ya bisa diuji ketika nanti menyangkut penggelembungan, penggandaan tentang suara ini bisa di sana. Nanti di sana, nanti siapa yang? Kenapa? Karena putusan MK itu mengikat keluar dan ke dalam ada putusan yang final. Jadi bisa ke sana. Tapi alhamdulillah sekarang ini tidak ada itu. Kenapa? Ya. Karena sudah tidak lagi bisa seperti yang lalu. Kalau dulu calonnya 3, sekarang kan 2. Kalau kurang dari 50, yang lainnya ini nggak bisa, apalagi kalau dihitung susah. Kalau dulu kan rempet-rempet, tapi sekarang nggak ada yang diajukan di MK. Kelihatannya ini. Jadi banyak yang legowo, alhamdulillah. Nah misalnya ada kasus setelah pengajuan dan ternyata gugatannya menang, terus apa yang terjadi? Ya, dengan sendirinya yang menang itu. Meskipun nggak perlu pemilihan ulang ya? Nggak perlu. Tapi sekarang ini kan 2. Jadi untuk mempersempit adanya hubungannya dengan ke MK. Nah, contohnya ada ke MK sekarang? Ya. Kan nggak ada. Kalau perhitungannya berapa yang dihitung, diulang lagi, ya otomatis. Begini memang adanya aturan ini sehingga untuk meminimalkan supaya uang negara nggak angus. Uang negara terus ini kalau undang-undang MK itu kan otomatis kalau dipilih lagi berapa biaya yang dikeluarkan. Nah makanya penting sekali adanya putusan MK untuk pilkada ini. Atau pemilu itu memang serentak kan, pilkada ini serentak semua. Jadi tidak menggambur-gamburkan uang negara. Nah inilah yang menjadi salah satu konsep-konsep. Jadilah nantinya ya memang sekarang ini kita nggak melihat sesuatu meskipun dia itu seorang cerdas, seorang pintar, belum tentu dia itu nanti akan menjadi seorang bupati, belum tentu orang itu menjadi wali kota, belum tentu menjadi gubernur. Kenapa? Karena masih ada hal-hal sifatnya yaitu uang mahar. Nggak bisa. Dan itu pun ada satu koalisi, baik ini dari mana, itu kan itu. Ya jadi inilah yang nantinya akan terbebani ketika menjadi seorang pejabat, seorang gubernur, seorang wali kota, dan ini baik bupati, ini terbebani. Jika harus bayar dong. Ya betul. Nah, bisa membayar, ini terjadi. Satu ketika nantinya ini, ya bagaimana maharnya? Apakah mahar bisa diutang? Kalau jadi nggak ada mahar diutang. Iyalah. Cash and carry ya, cash and carry itu cepat. Karena itu saya kira sekarang untuk menghemat suatu keuangan negara ini hanyalah pasangannya 2. Kalah menang. Kalau sudah 50-60 untuk apa? Dihitung lagi. Apalagi sekarang ada penghitungan kuat cepat ya, quick count-nya itu tes cepat sudah selesai toh. Nah sekarang inilah, kalau itu dulu banyak di MK, sekarang nggak cakap lagi ke MK, tapi nanti bisa terjadi ketika ada pemilihan presiden ini kemungkinan banyak yang penggelembungan suara, tapi insya Allah tidaklah. Saya berdoa makanya nanti kalau Jawa Timur ini sukses ya, dipimpin oleh wanita nih. Nah, alhamdulillah itu. Kita tunggu perkembangannya bagaimana. Contohnya
banyak wanita ini hanya persentasenya berapa gitu. Ya. Sehingga seringkali kalau dia itu memang menjadi pemimpin ketakutan hal itu. Ya, ya, ya. Bu Risma itu takut orangnya. Ya, nah ini Bu Khofifah ya takut. Nah, apa yang diharap? Nah oleh karena itu banyak sekali demokrasi atau pemilihan langsung ini supaya banyak perubahan untuk pimpinannya. Saya berharap demikian. Betul, betul. Tapi sebetulnya katanya kalau Ya. sebagai seorang pemimpin itu baiknya laki-laki dong. Lebih pantas menurut. Ya kita bicara kalau bicara seorang pemimpin ini lebih baik lagi. Tapi kenyataannya setelah reformasi ini seperti ini ternyata nggak berhasil. Nggak berhasilnya mana? Semakin lama banyak yang ya korupsi kan macam-macam. Jadi itulah yang nggak berhasil sehingga apa? Sehingga akhirnya banyak tokoh-tokoh wanita nanti yang ikut di dalam pilkada ini. Nah, Cak Bowo ini kembali lagi ya ke masalah kecurangan tadi nih. Ya, Sebenarnya kan. nah, untuk andai kata nih misalnya jika yang paslon satunya itu terbukti melakukan kecurangan, konsekuensi hukum apa nih yang akan menimpa Ya nantinya paslon kalau ini? itu berarti kalau itu pidananya kan agak nipis. Tetapi nantinya diuji di MK. Tetap ya kembali ke Tetap situ di ya. MK. Karena MK itu di samping uji materi judicial review adalah termasuk adalah di samping undang-undang juga pilkada. Ya, 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 ya. Itu tadi punya kewenangan kalau dulu masih di pengadilan tinggi tapi sekarang kembali ke MK yaitu di pusat. Nah kalau di pusat berarti apa? Berarti seorang pemimpin itu bukan seorang pemimpin itu harus punya memang benar-benar punya kaya. Ujiannya di Mahkamah Konstitusi. Mulainya pengacara berapa, ini berapa kan gitu. Maka penting sekali untuk menjadi salah satu ketika menjadi seorang pemimpin haruslah pemimpin itu benar-benar punya uang. Kalau pemimpin nggak punya uang nggak bisa bayar mahal. Ya, Itu. betul. Setidaknya Tapi mapan biarlah lah ya, nanti secara konsep-konsep ekonomi. ini berapa yang periode yang akan datang sehingga seperti ini kalau memang dunia-dunia tentang menyangkut politik secara langsung pada masyarakat. Nah, Ya. saja sebetulnya kalau bisa itu ada kalau presidennya ada calon perwakilan daerah itu bagus. Ya. Jadi enggak daerah loh ya, dari kabupaten, kecamatan, di perwakilan itu milih cepat, jadi enggak seperti itu. Kalau presiden itu. Nah, ini kan kemarin ada beberapa paslon ya yang sudah mencalonkan beberapa kali, ada yang masih gagal juga, ada juga yang langsung berhasil gitu ya, berhasil terpilih, memenangkan pemilihan. Nah sebenarnya kalau menurut perundang-undangan sendiri, Cak Bowo, bisa sampai berapa kali sih untuk mencalonkan diri? Maksimal ada nggak ketentuannya kalau menurut perundang-undangan, Cak Bowo? Maksimal boleh saja enggak ada masalah. Nggak ada masalah Nggak ya, ada mau masalah. berapa kali pun? Sepanjang kalau sudah jadi 2 kali kan itu. Ya betul. Kalau masih mencalonkan nggak masalah ada ya. Sepanjang punya kemampuan, baik pikirannya, baik materinya ada masalah. Meskipun nggak jadi nyalonkan, kok Bu Khofifah 3 kali loh nih. 1 kali nggak berhasil, Ya. kalah dengan Pak Karwo. 2 kali nggak berhasil, 3 kali berhasil. Wanita begitu ya, kekeh ya. Kekeh wanita itu lain. Iya. Kalau sudah 2 kali aja, ini enggak. Tetap maju tak gentar. Betul. Akhirnya mendapatkan sesuatu. Betul. Itu perlu diberikan satu apresiasi dong. Iya, pastinya begitu Selamatlah, Neng Ya, ya. Ini kan betul. juga kaum wanita. Betul. Pastinya Saya begitu. kaum laki-laki. Nggak bisa apa-apa. Nggak boleh Hanya ngiri bisanya. loh. Nggak boleh gini loh, Cak. Iya. Loh, contohnya begitu Iya, apa? Kita iya. harus jujur dong. Ya. Iya. Cak Bowo, kan kemarin juga sempat kita dengar ya di salah satu wilayah di Indonesia, itu tepatnya di Makassar ya kalau nggak salah Ya, itu ya. ada pemilihan di mana ketika ada pemilihan wali kota itu hanya paslon tunggal gitu ya. Jadi dia melawan kotak kosong. Ternyata malah yang menang kotak kosongnya. Nah, kalau menurut Cak Bowo sendiri itu tandanya seperti apa tuh Cak Bowo? Kenapa bisa sampai seperti itu, Cak? Kotak kosong itu. Iya, yang menang itu. Jadi paslonnya pada nggak dipilih, jadi cuma sedikit aja. Tahu ya? Kenapa, Cak?
Menurut Cak Bowo nggak kenapa? mau memimpin, nggak mau ya, dia tidak mau memilih pimpinan. Karena pimpinannya begitu-begitu itu loh. Makanya ini sudah mencerminkan bahwa sekarang ini ya toh ada calon ya, ada sesuatu yang didukung oleh partai ternyata gak menang. Kenapa gak menang? Ya karena ya nggak disukai. Berarti ini sudah nantinya hal-hal ini nantinya bisa mendorong untuk pemilihan secara tahu ya perseorangan. Nanti akan terjadi. Ya, ya. Kalau andai kata tadi perseorangan didukung itu menang tuh. Kotak kosongnya itu, bayangkan kotak kosong bisa menang padahal itu ada. Berarti apa? Ini sudah ada suatu gelagat bahwa nantinya ini didukung oleh partai kelihatannya sudah akan tergerus oleh suatu kekuatan-kekuatan dari seorang tokoh masyarakat, tokoh semua dengan satu kejujuran. Ya, 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 ya. Kenapa? Kalau kiblatnya ke partai-partai banyak yang didukung ternyata ujung-ujungnya korupsi. Partai ujung-ujungnya korupsi wali siapa, tapi gak sudah kepercayaan. Kalau sudah ada tidak ada kepercayaan seperti ini, akhirnya bumbung kosong ada orangnya yang menang. Berarti apa? Berarti sudah tidak ada antusias untuk memilih suatu bunganya pilkada. Ya, Jadi nggak seperti dulu, ya toh. Kelihatannya bisnis gitulah. Ya sekarang aja contohnya. Berapa itu? Jawa Timur yang milih berapa sih? DPT-nya berapa sih? Sedikit. Hitung-hitung loh ya. Berapa katakanlah kalau 30 kita wis nggak usah bicara. Ya Jawa Timur katakanlah 15 juta. Kalau yang milih hanyalah bukan jutaan, hanyalah ratusan atau ribuan, sudah nggak berhasil. Maka penting sekali ini harus memang diberikan suatu semangat, diberikan suatu kepercayaan, diberikan bagaimana supaya dia itu hal ini bagus. Nah itu penting sekali. Oke. Nah untuk proses pilkada ini supaya kedepannya bisa lebih baik lagi, mungkin ada yang ingin disampaikan Cak Ya, Bowo? saya sampaikan bahwa pilkada ini lebih baik lagi untuk apa yang menjadi salah satu masyarakat, sehingga pilkada ini benar-benar ya toh, orangnya memang terpilih, agamanya hebat, orangnya cerdas, ya bukan orang yang kena partai dipilih banyak, wah kena anu, bukan, tetapi manajemennya kuat. Ya. Negarawan ini yang benar-benar dipilih. Jangan sampai pilkada nanti akan datang ini menokohkan sesuatu yang itu dan itu, enggak usah. Kalau dia itu bisa melindungi, mengayomi, dan memang memberikan suatu kepercayaan, meyakini pada masyarakat, sehingga dia itu menjadi satu tokoh. Jadi masyarakat sekarang itu memilih lebih cerdas daripada yang lalu. Kalau yang lalu kok gosok milih sekarang, masyarakat nggak perlu janji, tapi berilah tindakan dan sikap yang bagus. Makanya penting sekali. Nah, ini menjadi satu introspeksi bahwa bumbung kosong menang, padahal sudah ada orangnya. Tadi apa? Jadi masyarakat sudah antusias lagi, milih-milih seperti yang lalu. Ya. Nah, untuk pesan-pesan kepada para pemimpin yang terpilih. Oh, ini bagus. Apa ini Cak Bowo Ya, yang ingin disampaikan? Untuk saya mengharapkan seorang pemimpin yang baru ini, ya toh, berilah masyarakatmu, pendidikanmu, kesehatanmu, kemakmuran, kesejahteraan. Berantaslah kemiskinan, bukan teroris ini, berantas. Kemiskinan berantas, caranya bagaimana? Nah, ada sesuatu yang berhubungan dengan apa ekonomi rakyat dan sebagainya diberikanlah seperti itu. Nah ini yang penting, sehingga akan terpilih di kemudian hari lagi. Betul. Terpilihnya bukan karena apa? Bukan karena kekuatan, kekuasaan dan sebagainya, tetapi dipilih itu dengan memang benar-benar masyarakat milih dengan ikhlas, milih benar-benar milih, bukan dikarenakan materi, bukan dikarenakan itulah yang nanti seorang tokoh, seorang pemimpin yang baik, yang menjadi salah satu
tolak ukur menjadi satu apa? Tidak akan dilupakan di dalam satu sejarah suatu negara dan bangsa. Kalau Jawa Timur, Jawa Timur. Kalau daerah, daerah. Terukirlah nama itu sehingga sehingga menjadi namanya menjadi harum. Betul. Nah, Ya, jangan sampai juga ya, Cak, setelah bertugas nanti, ya jangan sampai Apa? kena kasus. kasus ini jadi OTT, kaget saya. Kalau kena kasus, gitu. artinya apa? Artinya menjadi satu penyesalan. Yang milih nyesel. Tapi partai gak nyesel partai itu kayaknya. Nggak pernah ada penyesalan, tapi yang milih penyesalan. Dan keluarga nyesel dan sebagainya. Janganlah. Kalau bisa hindari itu. Ya. Jangan terpengaruh oleh kelompok-kelompok, jangan. Kalau sudah jadi seorang pemimpin, ya itu duduk dan memang benar-benar tujuannya pada rakyatnya, pada masyarakatnya, bukan pada kelompok. Kalau kelompoknya sudah bubar lagi ini. Itu yang saya sampaikan. Dan ingat, pembangunan harus dijaga itu. Betul. Tetap ya prioritas melayani Prioritas, jalan masyarakat. prioritas. Betul. Penting sekali. Ya. Nah, Ya. saya sendiri melihat, mengapresiasi pada presiden kita ini, jalan tol itu bagus sekarang. Lepas saya nggak melihat apa-apa, melihat tol itu bisa kita menikmati jalan tol dari, terus terang, dari Merak sampai Banyuwangi, sampai Gilimanuk, itu adalah benar-benar terwujud. Itulah yang nantinya akan kedepannya bagus. Gak usah menengok sana, menengok sini, tapi melihat masyarakat sudah diberikan itu aja, sudah merupakan bagian dari apa ya, kesejukan. Kalau orang gemuyu, aduh, bisa guyu lah, bisa itu meskipun demikian, itu menjadi salah satu. Sehingga nantinya transportasi itu penting untuk apa, membuka suatu lapangan pekerjaan juga. Saya senang itu. Betul, Jadi itu sebagai contoh nih. Ya, betul. Saya ini kan gak di partai. Saya kan kemana-mana, saya kan begini. Sehingga kalau saya ngomong, mesti harus diyakini. Betul. Dalam arti percaya kalau saya ngomong. Nggak akan ada orang nggak percaya pada omongan saya. Dikarenakan saya tidak dibawa mana-mana. Tidak dibeli oleh pemimpin. Tidak ada tendensi apapun. Nggak mau nonton. Saya tidak dibeli oleh wali kota lah, gubernur lah, partai lah, buat nonton. Salam Surabaya TV. Hukum di mata Bowo tentunya. Oke. Oke. Terima kasih untuk edukasinya pada malam hari ini ya, Cak Bowo. Iya. Semoga juga bisa memberikan manfaat dan juga inspirasi. Amin ya Allah ya. Bagi pemirsa yang ada di rumah ya. Baik, pemirsa, demikian Hukum di Mata Bowo untuk edisi kali ini. Saya Faryame beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.